Berita terhangat hari ini. Sebelum kembali ke pelukan Faris Utama dan menikah dengan komedian Sule, ternyata Natalie Hauser pernah menjalin asmara dengan Uri dan hampir menikah keduanya. Saat dihipnotis oleh Uya Kuya, sampai saat ini Uri belum bisa juga move on dari pesona asmara Natalie Hauser. Hati Uri pun hancur ketika melihat Natalie Hauser justru malah menikah dengan komedian Sule. Mantan kekasih Natalie Hauser, Uri mengaku belum bisa move on dari mantan istri Sule tersebut. Tak hanya itu saja, Uri juga mengaku bahwa dirinya hampir saja menikah dengan Natalie Hauser di masa lalu. Hal ini disampaikan Uri saat dirinya dihipnotis oleh Uya Kuya dalam konten channel YouTube-nya. Awalnya Uya Kuya bertemu dengan Uri di pusat perbelanjaan dan meminta mantan Natalie Hauser itu untuk dihipnotis. Meski awalnya Uri ketakutan, tetapi akhirnya ia setuju untuk dihipnotis oleh Uya Kuya. Setelah dihipnotis, Uri pun mengaku sudah memiliki kekasih baru yang bernama Ariel. Namun ia mengaku belum bisa mencintai kekasih barunya itu. Pasalnya, Uri belum bisa move on dari Natalie Hauser hingga saat ini. Saya sih masih berusaha cinta sama dia, Mas, ungkap Uri setelah dihipnotis Uya Kuya. Dia salah satu yang membuat saya sedikit lupa soal mantan saya, ucap Uri. Kalau belum bisa move on dari Natalie, tanya Uya Kuya. Berusaha, Mas, saya kan sama dia lama, Mas, putus nyambung, jawab Uri. Alasan Uri belum bisa move on dari Natalie Hauser ternyata karena hubungannya dengan janda satu anak itu cukup lama, yaitu 10 tahun. Ya gimana, Mas, saya 10 tahun mau nikah tapi nggak jadi, sambung Uri. Kalau dibilang saya ke Ariel belum 100%, Mas, lanjutnya. Lebih lanjut, Uri mengaku salah satu alasan yang membuat hubungannya putus dengan Natalie Hauser adalah keyakinan. Salah satu alasannya waktu itu karena dia sama saya beda keyakinan, jelas Uri. Namun kini, keduanya sudah memeluk agama yang sama. Tetapi sayang, mantan DJ yang kini sudah berhijab itu justru kembali ke pelukan mantan kasihnya yang lain. Sekarang tiba-tiba keyakinannya udah sama, tapi dia udah sama yang lain, tutur Uri. Uri pun menceritakan saat dirinya mendengar kabar Natalie Hauser menikah dengan Sule. Ia pun merasakan patah hati yang begitu dalam. Kini Uri hanya bisa berharap Natalie Hauser dapat kembali ke pelukannya. Tetapi ia tak mau memaksakan hal tersebut. Lantaran Uri sadar bahwa jodoh sudah diatur oleh Tuhan. Karena setiap ada berita Natalie, saya disangkut pautkan sama orang di sekitar saya. Jadi sulitlah. Ya jodoh siapa yang tahu kan, tutur Uri. Di sisi lain, Natalie Hauser cukup sering membicarakan rumah tangganya dengan Sule yang telah kandas. Natalie Hauser dan Sule resmi bercerai pada 10 Agustus 2022 lalu setelah menjalani bahtera rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun. Natalie tak jarang membicarakan masa lalunya di berbagai wawancara atau podcast. Baru-baru ini, ia pun kembali membahas saat dia menjadi bintang tamu dalam channel YouTube Maya Estianty. Dalam kesempatan itu, Natalie berbicara bahwa ia sempat sekali tak membatasi Sule untuk bertemu dengan anak mereka, Azam Adriansa Sutisna. Natalie memperbolehkan Sule datang langsung ke rumah atau mengajak anak mereka bermain keluar. Berita terhangat hari ini, Natalie Hauser akhirnya buka suara terkait hubungan putranya Azam dengan sang mantan suami, yang belakangan menjadi perhatian warganet. Publik khawatir jika Azam akan sulit dekat dan tidak mengenali lagi ayah kandungnya karena terlalu akrab dengan kekasih Natalie Hauser. Bahkan, publik sampai menuding Natalie Hauser telah melarang mantan suaminya itu untuk bertemu dengan buah hatinya sendiri. Tak terima dengan tudingan itu, Natalie pun membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya selalu membuka lebar kesempatan sang anak untuk bertemu Sule. Kedepannya aku tuh cuma ingin ya ayahnya datang ketemu sama anaknya. Jangan video call kalau bisa ketemu gitu. Kan kalau selama ini kan lebih banyak di video call ya bun. Jadi kecanggungan sendiri di Azamnya, ujar Natalie Hauser. Meski mempersilahkan keduanya bertemu, Natalie Hauser memberikan satu syarat.
yakni dirinya harus ikut dalam pertemuan tersebut. Aku bebasin aja, tapi kalau untuk sekarang aku ngebebasin ayahnya aja yang bertemu sama Azam. Maksudnya yang datang ke rumah atau kemana, keluar gitu. Tapi tetap ada aku, karena Azam sekarang masih asih, sambung Natalie Holzer. Natalie Holzer mengatakan bahwa syarat tersebut sudah ditulis dalam perjanjian saat mereka bercerai. Perjanjian itu juga membuat keputusan bahwa Azam diperolehkan menginap di rumah Sule setelah putra mereka berusia 3 atau 4 tahun. Ini bukan pertama kalinya Natalie Holzer ingin mendekatkan putranya dengan sang ayah kandung. Sebelumnya mantan DJ itu pernah meminta Sule untuk video call putranya di waktu luangnya. Di sisi lain, Natalie Holzer cukup sering membicarakan rumah tangganya dengan Sule yang telah kandas. Natalie Holzer dan Sule resmi bercerai pada 10 Agustus 2022 lalu setelah menjalani bahtera rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun. Natalie tak jarang membicarakan masa lalunya di berbagai wawancara atau podcast. Baru-baru ini, ia pun kembali membahas saat dia menjadi bintang tamu dalam channel YouTube Maya Estianty. Dalam kesempatan itu, Natalie berbicara bahwa ia sempat sekali tak membatasi Sule untuk bertemu dengan anak mereka, Azam Adriansa Sutisna. Natalie memperbolehkan Sule datang langsung ke rumah atau mengajak anak mereka bermain keluar. Namun, dengan dirinya yang selalu ikut serta. Aku bebasin aja, tapi kalau untuk sekarang, aku ngebebasin ayahnya aja yang bertemu sama Azam, ungkap Natalie Holzer. Maksudnya yang datang ke rumah atau kemana, keluar gitu, tetapi tetap ada aku karena Azam sekarang masih asih, sambungnya. Natalie menyebutkan bagaimana semua hal ini sudah tercantum dalam perjanjian perceraian mereka. Oleh karena itu, tak ada halangan bagi Sule untuk tak menemui Azam. Tak sampai di situ, Natalie juga memperbolehkan Azam menginap di rumah sang ayah. Namun, hal ini baru bisa dilakukan jika ia setelah berusia 3 tahun. Hal ini agar Azam punya hubungan yang baik dengan ayahnya. Dan kita udah ada perjanjian juga, di umur 3 tahun atau 4 tahun, ya silahkan kalau mau nginap, nanti kita bagi waktu, ucap mantan DJ berusia 30 tahun itu. Aku gak ada yang namanya gitu-gitu kepada bapaknya, gak ada membatasi, membenci, ya sudah hilang semuanya lah. Lanjutnya, setelahnya, Natalie mengucapkan harapan terhadap Sule. Alih-alih video call, ia ingin mantan suaminya itu menemui sang putra secara langsung. Kedepannya aku tuh cuma pengen ya ayahnya datang ketemu sama anaknya. Jangan video call kalau bisa, ketemu langsung gitu, kata Natalie Holzer. Kan kalau selama ini kan lebih banyak video call ya bun, jadi ada kecanggungan sendiri di Azamnya, ungkap